Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus selalu menyenangkan hati Tuhan.
Engkau tiada tergantikan Bapa, Engkau kesukaan kami Bapa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kejadian kami dahsyat yang ajaib, ajaib yang kau perbuat Tuhan. Dan terpujilah Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami semua untuk mendatangkan kebaikan. Banyak hal yang telah kau perbuat Tuhan, untuk kami terus dapat mengucap syukur. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Biarlah orang-orang yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, didapati engkau tetap menjaga iman dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Menyenangkan hati Tuhan, biarlah itu yang menjadi kerinduan kita semua. Kemarin kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, pasti akan selamat. Gempa bumi, deru perang, penyakit, sampar, semuanya akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari kemarin saya membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bertahan sampai pada kesudahannya. Orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan firman Tuhan ini juga yang saya bagikan kemarin waktu saya membagikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya minggu di gereja tentang bertahan di dalam Kristus sampai pada kesudahannya, sampai kita mencapai garis akhir. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku yang disediakan bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dan hari-hari ini kita harus terus menjaga iman. Saudaraku yang diberkati, pastor kami yaitu Pendeta William Rusun Wuli, ternyata kemarin juga mengakhiri hidupnya, mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan tanda-tanda sudah Tuhan tunjukkan bahwa dia memang akan meninggal kemarin. Bahkan dia sudah mempersiapkan diri untuk meninggal kemarin. Dia sudah bercukur, dia sudah mandi dengan baik. Dan sorenya dia meninggal dunia. Firman Tuhan ini saya bagikan kemarin di ibadah raya. Dan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia sudah siap, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bagaimana dia meninggal, apa yang harus dipersiapkan pada saat pemakamannya nanti. Dia sudah sampaikan semua saudara. Dan dia sudah pulang kemarin sore. Untuk pastor kami, Pendeta William Rusun Wuli, kami mengucapkan turut berbela rasa dengan keluarga yang berduka cita, keluarga yang ditinggalkan. Tapi kami percaya, sukacita kami orang percaya bahwa kalau kita bisa menyelesaikan tugas sampai pada garis akhir, sampai akhir hidupnya, Pendeta William Rusun Wuli telah melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap kekayaan, segenap akal budinya. Dan pujian tadi menyenangkan hati Tuhan itu adalah lagu pujian kesukaannya. Di hari yang baik ini kami dari Jemaat Gereja Betani yang ada di Tondano mengucapkan turut berbela rasa dengan keluarga karena telah berpulang ke rumah Bapa dengan damai. Gembala Sidang Gereja Betani House of Joy Tondano tahun 2004 sampai 2024. Pendeta William Rusun Wuli, sarjana teologi, lahir tanggal 26 Februari 59 dan meninggal dunia tanggal 26 Mei tahun 2024. Saudara, di tanggal yang sama, selama 20 tahun hambanya ini sudah melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan kiranya memberkati kehidupannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Saudara, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kami turut berbela rasa dengan keluarga yang berduka cita. Dan satu hal saudara, kematian adalah misteri. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Namun pesan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita mempersiapkan diri sebelum hari itu menjemput kita. Pujian tadi berkata, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sampai kita menyelesaikan tugas dan panggilan Bapa di dalam kehidupan kita. Karena biarlah kita bertahan dalam proses sampai pada kesudahannya. Menghadapi akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan. Tetapi orang yang benar akan tetap kuat dan bertahan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 15 sampai 28, berbicara tentang siksaan yang berat.
dan Mesias yang palsu. Firman Tuhan berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu juga orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar bergomong. Saudara umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 24 ini juga masih berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu itu akan semakin banyak. Kalau saudara tahu yang disebut dengan nabi palsu dan mesias-mesias palsu, di situ berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Kristen progresif itu istilah yang diungkapkan oleh orang-orang yang mana bahwa kebenaran itu sifatnya progresif. Hari ini kita percaya yang lain, besok kita yang percaya yang lain. Tidak ada kebenaran yang hari ini kita percaya yang lain, besok tidak ada percaya yang lain. Yang benar adalah kekristenan itu belajar kebenaran firman Tuhan, disingkapkan, bukan perubahan pemahaman tentang kebenaran, tetapi selubung-selubung mata rohani yang kemudian hari semakin disingkapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling sulit untuk melayani di akhir zaman ini adalah berbicara tentang kebenaran yang sejati. Nah, saudara, Pak Gembala yang tadi kita sudah mengucapkan bela sungkawa, hamba Tuhan ini selama hidupnya dia berbicara tentang mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi umat yang layak untuk menjadi mempelai Kristus. Dan setiap kali perkataan firman yang disampaikan adalah perkataan yang keras, perkataan yang menegur, perkataan yang mengingatkan tentang salib Kristus. Nah, saudara, pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini hanya berbicara hanya soal prosperity, hanya soal anugerah yang hyper, saudara, itu cenderung kepada penyesatan karena tidak berimbang. Firman Tuhan, saudara, kalau saudara mengikuti khotbah saya sepanjang bulan ini, bulan lalu, saudara, kalau kita belajar bagaimana Yesus memberitakan Injil selama dia hidup, wah saudara, itu tidak berbicara tentang teologi prosperity, prosperity yang tidak seimbang. Teologi prosperity, teologi konservat, teologi yang kontemporer, saudara, itu berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan daging. Salib Kristus adalah teologi yang sejati. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Tidak ada orang-orang yang mengikuti Yesus dengan cara-cara yang nyaman. Dia harus meninggalkan zona kenyamanan untuk tinggal di dalam kenyamanan Kristus, yaitu tinggal di dalam restnya Kristus, itu tinggal di dalam salib. Makanya saudara, Mesias palsu, orang yang berbicara tentang Yesus, tetapi mereka sendiri tidak mengajarkan pengajaran Yesus. Sampai pada Matius yang ke-24, tidak satupun firman Tuhan yang saya pelajari tentang Yesus yang menyenangkan daging. Setiap kali dia bertemu dengan Nikodemus, dia bertemu dengan tua-tua agama Yahudi, pemimpin-pemimpin, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang settle di bait
bait Allah, yang melayani bait Allah, dia selalu mengatakan teguran, teguran, dan salib Kristus. Saudara, pengajaran yang benar harus kembali kepada salib Kristus. Jikalau ada pengajaran-pengajaran yang menyenangkan daging, menyenangkan telinga, menyenangkan perut mereka, itu bukan dari Tuhan. Makanya pengajar-pengajar sesat yang tidak mendidik umat Tuhan untuk tinggal di dalam salib Kristus, itu tidak benar, saudara. Makanya pada hari-hari ini, Tuhan sedang mencari orang yang betul-betul terpanggil, terpilih, dan setia. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, ini berbicara tentang sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ini berbicara tentang bagaimana keadaan di akhir zaman itu dinubuatkan, diprediksikan semakin parah, semakin sukar, semakin sulit. Timeline dari akhir zaman, saudara, akan semakin menunjukkan semakin ke belakang, semakin sulit keadaan yang harus dihadapi. Tetapi jikalau ada orang-orang pilihan yang terus mengusahakan damai sejahtera, kebenaran itu, saudara, maka waktu itu akan dipersingkat, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak dipersingkat, maka kita akan menghadapi keadaan yang makin hari makin sulit, makin hari makin sulit. Tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat, dipermudah, saudara, supaya orang-orang tidak mengalami kesusahan itu jauh lebih lama, jauh lebih panjang. Saudara, jika orang berkata seperti ini, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, jangan kamu percaya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat juga. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, apa bedanya Mesias palsu dan nabi? Mesias palsu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Mesias palsu, orang-orang yang menyebut nama lain sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Tapi kalau nabi-nabi palsu, orang-orang itu mungkin masih berbicara tentang Yesus, masih mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi pengajarannya disesatkan. Bapak Ibu, pengajar-pengajar sesat itu ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka menyampaikan firman, mereka mengambil keuntungan atas dosa-dosa umat Tuhan. Waspadalah di mana engkau bertumbuh, saudara. Jikalau engkau mendapati bahwa firman Tuhan yang disampaikan bukan tentang salib Kristus, bukan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, membicarakan tentang bahwa Yesus tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu bukan trikotomi ya, saudara. Kadang itu penyesatan yang menafikan Allah Tritunggal itu tidak dipercaya, saudara. Mereka mempercayai tentang Yesus, tapi mereka tidak menerima tentang Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan-keadaan yang sukar di akhir zaman itu akan semakin progresif meningkat. Tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktu kesusahan itu akan dipersingkat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya pesan Tuhan pada pagi hari ini, perhatikan pengajaran-pengajaran yang engkau terima, dan perhatikanlah keadaanmu. Kalau engkau orang yang kompromi dengan daging, engkau pasti sudah mengalami penyesatan itu sendiri, baik dari dalam hatimu atau dari pengajaran orang-orang lain yang kau terima. Saudaraku yang diberkati, pesan Bapak Gembala Pendeta William Kusunwuli yang sudah meninggal dunia, dia selama hidup dia katakan, persiapkan dirimu sebagai mempelai Kristus. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula telah kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia tidak bisa diprediksi. Dan kedatangan anak manusia, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak seorang pun dapat memahaminya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudara, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, itu berbicara tentang, yang pertama berbicara tentang kuasa Roh Kudus di saat tubuh manusia kita itu menjadi bangkai, tubuh manusia kita itu menjadi
eh, menanggalkan segala daging dan hawa nafsunya. Segala keinginan mata, keinginan daging, angkuhan hidup itu kita salibkan. Maka kuasa Roh Kudus akan melingkupi kehidupan kita. Makna yang kedua, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar. Saudaraku yang diberkati, ini berbicara tentang rapture, bahwa gereja Tuhan yang mati secara daging, dia akan mengalami pengangkatan oleh sayap burung nasar. Itu berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Pagi hari ini saudara, masa kesusahan besar dan penyesatan di akhir zaman, tema yang saya angkat pada perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hari-hari yang terakhir adalah hari yang semakin sukar, hari yang semakin sulit, tetapi berbahagialah orang-orang yang tinggal di dalam pengajaran yang benar. Jangan tinggal di dalam penyesatan dan jangan izinkan penyesatan memutarbalikkan keadaan. Selalu kembali kepada Bible, selalu kembali pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berbicara tentang 3,5 masa, berbicara tentang masa kesusahan besar, kita berdoa agar kita diluputkan. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya oleh karena orang-orang pilihan, maka kita pasti akan binasa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar juga kemarin tentang keadaan manusia di akhir zaman menurut Alkitab. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Hari-hari terakhir masa yang sukar. Manusia akan menjadi egois, jadi hamba uang, memual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan yang lemah syarat dengan nafsu dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sekarang di masa ini mengingat pendeta kami, Pastor William Rusunuli selalu menyampaikan firman yang keras untuk mengingatkan jemaat Tuhan. Dan kadangkala ada orang yang tidak bisa menerimanya. Kadangkala ada orang-orang yang menolak dia. Kadangkala anak-anak muda ketika mereka mendengarkan teguran firman Tuhan, mereka kadang lari, meninggalkan gereja, kemudian pergi ke gereja yang lain. Tapi satu ketika mereka kemudian kembali dengan sikap hati yang diubahkan. Saudaraku, ketika kita menjadi pengajar-pengajar yang benar, yang tegas, yang berpusat kepada salib, mungkin tidak semua orang akan menerima pengajaran kita. Tetapi pada waktu Pak Gembala meninggal dunia, jemaat Tuhan yang ada, yang lama, yang dulu pernah melayani bersama-sama, yang pernah meninggalkan, mereka kembali. Saya percaya firman Tuhan itu menjadi legasi di dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara, mungkin selama hidup tidak semua orang mendengarkan apa yang engkau ajarkan. Mungkin selama engkau hidup tidak semua orang mendengarkan nasihat firman Tuhan yang engkau sampaikan. Demikian juga Yesus. Pada waktu 3,5 tahun dia menyampaikan khotbahnya, tidak semua orang menerima dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak pengajaran dia. Dan mereka bahkan mempertanyakan, kuasa dari mana yang engkau sampaikan? Apakah kuasa dari sorga atau bukan? Dan Yesus menjawab bahwa kalau engkau mengatakan dari mana kuasa yang ada dalam Yohanes Pembaptis, mereka katakan mereka tidak tahu. Karena mereka tidak mau salah menjawab. Lalu Yesus katakan, aku juga tidak akan memberitahukan. Saudaraku yang diberkati, selama hidup, jadilah yang terbaik. Selama hidup, ajarkanlah sesuatu yang baik. Sekalipun kita mungkin tidak selalu diterima, sekalipun kita ditolak. Tetapi kalau itu yang kita sampaikan firman, pada waktu kita mengakhiri kehidupan kita, legasi yang kita bagikan adalah legasi yang benar. Bapak Gembala Pendeta William Rusunuli telah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena selama hidup dia menyampaikan firman yang seperti ini, saudara. Seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bahwa dia memperingatkan orang-orang, anak-anak yang dia kasihi, jemaat-jemaat Tuhan, untuk hidup benar dan tidak jatuh di dalam dosa. Selama hidup, tidak semua yang dia sampaikan diterima. Tapi begitu dia meninggal dunia, orang-orang melihat bahwa nasihatnya tinggal tetap di dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menjadi pengajar yang baik, tetaplah hidup di dalam
Salib Kristus yang menyelamatkan karena bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Dan bagaimana engkau mengakhiri hidup ini di dalam salib Kristus, itu yang jauh lebih baik, jauh lebih berkenan daripada engkau menyenangkan dagingmu sampai engkau mati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amanat Agung berkata, pergi, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Engkau diterima ataupun engkau ditolak. Beritakanlah Injil, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekalipun pengajaran itu ditolak, sekalipun pengajaran itu tidak menyenangkan telinga, sekalipun pengajaran itu membuat orang-orang merasa bahwa engkau itu terlalu keras, engkau itu terlalu tegas, tetapi firman Tuhan sampaikan apa adanya. Yang akan tinggal di dalam hati mereka, firman itu sendiri. Sebab firman berkuasa melakukan apa yang dia perintahkan. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Taburlah firman, taburlah kebenaran, jangan menjadi penyesat, jangan mau disesatkan, dan jangan mau menjadi hamba uang, jangan mau menjadi hamba daging, tapi jadilah hamba Kristus. Sekali lagi kami turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang berduka cita. Biarlah sukacita iman tetap ada di dalam keluarga yang penuh dengan harapan. Dan kami tahu bahwa Bapak Gembala Pendeta William Rusun Wuli telah mengakhiri kehidupannya dengan mengajarkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu tentang salib Kristus. Tuhan memberkati dan menghiburkan jemaat Betani Tondano yang berduka cita. Tuhan memberkati dan menghiburkan kita semua. Tuhan yang mempersiapkan kita untuk bertahan sampai pada kesudahannya supaya kita beroleh selamat. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat yang spesial dan yang luar biasa. Kami mau tetap bertahan di dalam salib Kristus yang menyelamatkan. Di luar salib Kristus itu merupakan penyesatan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau pergi, diutus, menjadikan segala bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan biarlah legasi yang Kau berikan di dalam kehidupan kami hidup menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami, agar ketika kami pulang, kami menyelesaikan tugas kami sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah dan dikuatkanlah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, pulihkan mereka yang berkeluh kesah, mereka yang letih lesu, bebaskan yang terikat, dan lepaskan kami dari segala ikatan dosa, ampunilah salah dan dosa kami. Kiranya kami menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti kebenaran firman Tuhan bersama dengan channel Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.